pertanian organik sebentar. Oke. Jadi sebenarnya pertanian itu bermacam-macam tingkat begitu ya. Jadi yang pertama adalah pertanian yang minim risiko kimia. Jadi sebenarnya produk-produk pertanian yang ada di sekitar kita sebenarnya harus sudah melalui standarisasi. Salah satunya adalah pestisidanya. Jadi residunya harus sedikit. Nah, sayang di Indonesia standarisasinya masih kurang. Jadi kadang-kadang kalau kita di pertanian ngomongnya ulat saja nggak mau, tapi orangnya mau gitu ya. Iya, kadang-kadang kalau ke pasar suka yang mulus-mulus gitu, hati-hati. Soalnya kadang-kadang ya nggak gini ya. Jadi menurut saya semakin mulus produk, kadang-kadang residu kimianya terlalu tinggi. Jadi hati-hati. Nah, kemudian ada namanya pertanian semi organik. Jadi pertanian semi organik ini masih menggunakan pupuk kimia, tetapi tidak menggunakan pestisida kimia. Nah, di sini ada hidroponik ada. Jadi kalau Bapak Ibu main di hidroponik, levelnya ada di tengah, jadi bebas pestisida kimia. Nah, kemudian yang kita dengungkan adalah pertanian organik. Jadi pertanian organik itu adalah pertanian yang tidak menggunakan pupuk kimia dan tidak menggunakan pestisida kimia. Nah, jadi kalau sudah level seperti ini, biasanya makanan bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan, tapi juga bisa menyembuhkan. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita terlalu konsen? Mungkin kemarin Pak Kapil juga banyak cerita ya. Jadi sebenarnya residu kimia itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, ini perjuangan kita bersama bagaimana kita membuat produk yang dapat membuat kita sehat. Nah, Bapak Ibu, jadi organik itu adalah suatu ekosistem sebenarnya. Tapi intinya begini, organik itu menggunakan tanah. Jadi yang tidak menggunakan tanah tidak bisa disebut organik. Ya, jadi hidroponik nggak bisa disebut organik. Kenapa? Syarat adalah menggunakan tanah. Jadi sebenarnya organik itu merupakan ekosistem yang holistik, yang menyeluruh gitu ya, termasuk lingkungan, air, udara dan sekelilingnya, yang membuat tanah ini benar-benar alami gitu ya. Nah, biasanya begini juga. Jadi tanah yang sehat menghasilkan tanaman yang sehat juga, yang memakannya juga membuat sehat. Ya. Jadi pagi ini kita belajar. Jadi supaya tanaman kita menjadi sehat, ada 5 bagian yang kita akan pelajari pagi ini. Jadi kita belajar tentang media tanaman, kemudian kebutuhan pupuk atau nutrisi, kemudian kebutuhan air dan perlindungan hama dari penyakit. Jadi salah satu perawatan tanaman ya. Nah, kita belajar yang pertama adalah media tanaman. Karena kita bergerak di dalam organik, jadi media ini gunanya seperti ini. Jadi menyediakan ruang untuk bertumbuh, berkembangnya untuk akar ya, jadi untuk tumbuh. Kemudian media tanah terutama menyediakan oksigen bagi akar yang cukup. Kemudian kan menyediakan air dan nutrisi. Jadi sebenarnya tanah yang ideal itu seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat tanah alami, jadi tanah alami komposisinya. Jadi kalau ini adalah untuk mengikat air yang warna biru ini 25%. Jadi kalau sudah tanahnya padat, daya ikatnya berkurang. Nah, kemudian ini mengikat udara. Nah, mengikat udaranya yang alami itu pasti 25%, yang ini cuma 6%. Jadi seperti padat sekali. Ya, kemudian yang ini penting lagi adalah inorganik ya. Yang coklat inorganik ada 5% yang alami, tapi yang sudah padat cuma 2%. Biasanya pertanian yang kita lakukan, kalau hanya menggunakan pupuk kimia, nanti hasilnya seperti ini, tanah yang padat ini. Jadi kalau terus berlangsung, nanti tanahnya menjadi padat. Nah, itu kalau padat, untuk daya tumbuh tanaman menjadi berkurang. Jadi gampangnya begini, kalau kita lihat tanah, kemudian tanah kita tusuk kan bisa masuk enggak? Kalau bisa masuk berarti
gembur. Jadi tanahnya akarnya bisa bertumbuh dengan baik. Nah, jadi kalau kita lihat, jadi tanah yang gembur ini akarnya bisa masuk ke dalam. Tapi tanah yang padat cuma di atas saja. Nah, sebenarnya tanah yang padat ini juga dengan karena proses mekanik pakai mesin-mesin yang besar itu. Jadi mesin-mesin yang besar itu mengakibatkan tanahnya makin padat. Jadi hati-hati kalau menggunakan mesin-mesin yang besar karena menekan struktur tanah. Nah, mungkin salah satu untuk merubah itu biasanya kita sarankan pakai arang sekam ya. Jadi arang sekam itu sederhana tapi manfaatnya besar. Jadi bisa ya menyemburkan tanah. Oh iya, baik. Oh iya, baik. Ya, saya ulangi lagi. Ya, jadi struktur tanahnya, jadi kalau padat, jadi sebenarnya pertanian itu gampang. Kalau tanahnya gembur, ya tanahnya gembur, jadi akarnya berkembang dengan baik. Jadi kalau kita lihat menggumpal kan seperti ini, Bapak Ibu, menggumpal. Jadi ini gembur, jadi tanahnya menjadi lebih ya subur. Nah, kemudian juga ini, jadi kalau kita untuk memperbaiki struktur tanah itu salah satunya adalah menggunakan arang, ya arang. Jadi kenapa arang? Ini untuk rongga-rongga kan kita tahu arang itu rongga. Tadi kan fungsi media itu salah satunya adalah untuk rongga oksigen. Jadi tanaman itu bukan hanya ini tapi bernapas. Kadang-kadang orang lupa tanaman itu juga bernapas. Arang daya simpan airnya kuat, lebih kuat dibandingkan bukan arang gitu ya. Misalkan sama-sama sekam yang jadi arang dengan bukan yang jadi arang. Yang sekam ini daya simpan airnya lebih banyak. Nah kemudian juga arang ini kan modelnya steril. Kalau steril kadang-kadang ini bukan kadang-kadang yang membuat mikroba tanah terutama yang positif itu perkembangannya lebih baik. Jadi kalau kita ingat kalau kita sakit perut biasanya kita kan mengkonsumsi yang hitam-hitam itu seperti norit ya. Norit. Kenapa norit? Norit itu bisa menyerap racun. Nah, kita menyerap racun yang ada di tanah. Karena itu kita menggunakan arang. Arangnya bukan hanya arang sekam, arang kayu juga bisa. Kayak ya yang ada nggak bisa kita manfaatkan. Nah, ternyata berdasarkan penelitian begini Bapak Ibu, dengan menggunakan kompos pupuk organik, jadi pupuk kandang itu, kalau kita kasih 1% aja bahannya itu dapat meningkatkan daya simpan lebih dari 75 meter kubik. Jadi besar sekali gitu ya dampaknya. Karena itu kami mesti menganjurkan, jadi biarpun mungkin Bapak Ibu tidak full organik pakai kimia juga harus ditambah pupuk organik. Nah, dalam media tanah ini yang penting lagi adalah pH. Jadi yang sering kelewatan untuk petani adalah pH. Jadi pH ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan pH-nya itu sangat rendah, yang buang itu 75%. Jadi kalau Bapak Ibu mupuk percuma. Kenapa? 71%-nya buang. Kemudian semakin pH ideal itu adalah 6,5 sampai ya 6,5 mendekati 7. Ini ideal. Yang pupuk yang terbuang hampir 0. Karena sangat penting. Jadi kalau Bapak Ibu mulai nanam harus ukur dulu pH-nya berapa. Jadi semakin asam, jadi pH kecil ini asam. Jadi kalau pH makin bertambah-tambah nanti netral, lebih dari 7 namanya basa. Nah, semakin asam semakin banyak pupuk yang dibuat. Jadi hati-hati. Soalnya banyak kendala ini, Pak, saya sudah pupuk kok tambah kurus, kok nggak bertumbuh-tumbuh. Saya tambah lagi dosisnya, dari 1 kilo jadi 2 kilo. Tapi kalau pH-nya tetap rendah, percuma. Jadi pH-nya harus dinaikkan dulu. Nah ini jadi kalau ini cuma ini, jadi kalau gambarnya seperti ini Bapak Ibu ketahuan ya. Jadi kalau kita lihat kalau pH rendah ini M tidak, ini artinya yang diserap. Jadi ini yang diserap. Jadi kalau kecil ini nggak terlalu diserap. Nah cuma kalau pH asam yang diserap kalau besi, iya kan?
Nah, kalau 6,5 ini hampir semua bisa diserap. Jadi ini kan kalau 6,5 kan di sini. Nah ini terserap semua, terserap gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, untuk alat mengetes pH ada pH meter. Jadi biasanya kita pakai pH meter, kita tinggal nancap aja pH meter. Atau kalau ada pH meter bisa menggunakan kertas lakmus juga bisa. Iya. Nanti pertanyaan ditampung dulu aja. Nanti waktu terakhir nanti kita diskusi. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan tradisional kita pakai kunyit. Nah, ini. Ya, jadi kunyit. Jadi nanti kalau tanahnya asam warnanya seperti ini, kalau netral warnanya seperti ini. Jadi kita tinggal taruh di tanahnya aja bisa ketahuan. Ya. Jadi salah satu untuk meningkatkan pH biasanya pakai kapur pertanian. Ya. Kemudian ada pakai dolomit. Bedanya kapur pertanian sama dolomit. Kalau kapur pertanian cuma CaCO3. Kalau dolomit ada Mg-nya. Jadi saya sarankan pakai dolomit aja, sudah mineralnya lebih lengkap. Ya. Nah ini hitungan-hitungan. Jadi kalau pH-nya semakin asam, kebutuhannya ini ya kebutuhannya. Jadi kalau pakai dolomit, jadi estimasinya kalau pH-nya ini 10 ton. Kalau semakin pH-nya makin naik, penggunaannya dolomit makin sedikit. Jadi Bapak itu bisa perkirakan, jadi dicek pH. Jadi pH itu jangan satu lokasi, jadi di sampling tanahnya beberapa lokasi di rata-rata. Ya. Kemudian untuk media, besok kita belajar tentang pembuatan bedeng. Jadi ya nanti kita belajar pembuatan bedeng. Jadi besok aja kita langsung praktek saja. Ya. Jadi mungkin besok diajarin ini dari penggalian ganda, jadi lebih gembur dan lain-lain. Ya. Jadi media seperti itu. Jadi sederhana begitu ya. Nah sekarang kebutuhan nutrisi untuk tanaman. Jadi kita poinnya kedua, kebutuhan nutrisi untuk tanaman. Nah, jadi tanaman itu membutuhkan, ya, jadi kalau kita lihat tanaman itu membutuhkan unsurnya yang banyak ada NPK, kemudian ada Ca, Nk itu lebih sedikit kegunaannya. Nah, ya, biasanya kalium biasanya untuk bunga, pembuahan dan lain-lain gunanya. Nah, kemudian ada nitrogen. Nitrogen biasanya di daun. Nah, kemudian ada fosfat. Fosfat itu biasanya di akar. Nah, ini gampang. Jadi mempermudah kita untuk membuat pupuk. Pupuk kita mau fokusnya di mana? Kalau buah-buahan berarti kita banyak membuat pupuk dari buahan yang ini yang ada yang akhir itu. Jadi nanti bisa kaliumnya tinggi. Kemudian kalau kita mau tanamannya hijau, buat pupuk dari daun-daunan. Ya, kalau ini ya akar itu banyak B-nya ini ya. Ya. Jadi kalau kita ngomong biasanya kita ilustrasinya biar gampang, kita ibarat makan. Nah, makan yang nasi itu NPK, ya, NPK banyak jumlahnya. Kemudian untuk makrosekunder SPA itu seperti buah dan sayur sedikit. Nah, kemudian ada isu mikro, jadi seperti susu, ya, mempermudah kita. Tapi semua itu dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan, biarpun mikro, jumlahnya sedikit, tapi itu mempengaruhi metabolisme yang lain. Jadi semakin lengkap unsurnya, semakin baik. Nah, kalau kita lihat guna-gunanya, jadi nitrogen tadi pertumbuhan tanaman. Nah, ini banyak-banyak di asola, kacang-kacangan, jerami, daun-daunan gitu ya. Kemudian fosfor, khususnya akar. Nah, banyaknya dari sini. Jadi apa namanya? Ya. Di ampas tebu, batang pisang, nah ini banyak mengandung fosfor. Nah untuk kalium, nah kalium ini sebenarnya fungsinya adalah ini karbohidrat dan gula. Karena itu kalau kita mau buah-buahan supaya manis buahnya, nah kaliumnya harus tinggi. Salah satunya adalah untuk pembentukan gula. Nah kemudian juga kalium gunanya ini, kalau misalkan kok banyak yang gugur bunganya, nah itu mungkin kekurangan kalsium. Nah ini juga kalium ini gunanya untuk ini, untuk memperkuat
perbungaan. Nah, karena itu begini, waktu awal pembentukan dasar biasanya adalah P-nya tinggi. Kenapa? Waktu awal supaya pembentukan akarnya ini banyak. Kalau akarnya banyak itu kan mulutnya banyak. Akibatnya apa? Pertumbuhannya cepat. Baru susunan berikutnya N tinggi karena sudah ada daun. Nah, untuk pertumbuhan tunas. Nah, kalau susunan ketiga P tinggi, K tinggi supaya pembentukan buah dan bunga. Nah, kalau misalkan ada susunan keempat ya N tinggi, K tinggi. Ini untuk pengisian buah dan bunganya. Jadi sebenarnya setiap pertumbuhan tanaman penggunaan pupuknya berbeda-beda sesuai dengan waktunya, masa generatif atau vegetatif. Jadi kalau tanaman kita lihat, kita cek. Nah, ini daunnya seperti ini ya, warnanya hijau mulus. Kalau kekurangan nitrogen biasanya seperti ini. Kalau kekurangan fosfor seperti ini ya, kelihatan. Jadi kita lihat, wah ini pupuk kita ideal apa enggak dari kelihatan dari bentuk daunnya. Nah, biasanya juga kita belajar tentang zat PT. Kan kita sering dengar zat PT, zat pertumbuhan. Nah, biasanya zat PT ini ada glibulin, auksin. Nah, glibulin ini proses pembentukan biji. Auksin itu untuk merangsang pertumbuhan. Jadi kalau pengen cepat, pengen besar, biasanya kita kasih auksin. Nah, auksin ini biasanya ada di pucuk-pucuk tumbuhan. Jadi kalau kita mau pertumbuhannya cepat, di pucuk-pucuknya itu banyak hormon auksin. Jadi biasanya di OG ini banyak juga. Ini auksin. Jadi sitokinin juga pembentukan akar dan batang biasanya kita pakai untuk awal-awal itu supaya pertumbuhan akarnya cepat. Nah, biasanya untuk ini biasanya dari bonggol pisang. Jadi Bapak Ibu kalau perhatikan tadi banyak kali bonggol pisang gitu ya. Bonggol pisang memang banyak mengandung zat PT sama untuk NPK juga ada. Nah, karena itu kalau ada bonggol pisang kan yang dibuang. Ya, nah sekarang kita ngomong jenis-jenis pupuknya. Jadi ada pupuk padat, pupuk cair, sama pupuk hayati. Nah, pupuk padat itu ya seperti kotoran kohe kambing, kohe sapi dan lain-lain. Nah, kotoran padat ini biasanya memperbaiki struktur tanahnya. Yang tadi untuk penyerapan, kemudian untuk penyimpanan air, untuk melembutkan, nah ini tugasnya pupuk organik padat. Nah, pupuk organik cair biasanya untuk pertumbuhan supaya lebih cepat. Jadi kenapa? Pertumbuhan cair itu cepat sekali, jadi cepat keserap sama tanaman. Nah, hayati ini biasanya kita, nah nanti seperti katalis itu, jadi membantu pemupukan yang lain supaya dia lebih cepat lagi. Jadi menggunakan bakteri positif bagi tanaman. Nah, ada kan ini, jadi pupuk organik cair biasanya kan pakai limbah buah, sayur, limbah ikan, kulit ternak. Kalau pupuk padat biasanya pakai jerami, limbah daun dan lain-lain yang seratnya tinggi. Nah, biasanya pupuk cair itu prosesnya anaerob dan aerob. Tetapi untuk pupuk organik padat aerob. Kenapa? Akarnya itu prosesnya aerob, membutuhkan oksigen. Akar itu bernapas. Nah ini. Nah, biasanya kalau pupuk organik cair itu pH-nya antara 3 sampai 4. Nah, kalau pupuk organik padat 6 sampai 7. Ini ya, padatannya. Ya, jadi gunanya, jadi untuk memperbaiki kualitas tanah, memberikan nutrisi, menahan air seperti cerita, ini tekstur memperbaiki tekstur tanah. Nah, ini proses pengomposan. Besok kita praktek juga cara membuat kompos. Jadi kenapa yang di lahan ini semua bisa kita manfaatkan sebagai kompos kita, termasuk rumput. Jadi sebenarnya di lahan itu nggak ada yang buang. Jadi kenapa rumput itu istimewa? Iya, tanaman lain nggak bisa tumbuh, tapi rumput bisa tumbuh. Berarti rumput itu mengandung zat yang daya tahannya kuat, kemudian pertumbuhannya bagus. Nah, ini bagus juga untuk pupuk. Nah, ini tadi besok kita belajar. Jadi sebenarnya proses pengomposan itu sterilisasi alami. Kenapa? Waktu pengomposan itu suhunya hampir
75-78. Jadi kalau kita pegang itu panas. Jadi nanti salah satu ciri komposnya matang adalah sudah nggak panas. Jadi suhunya ya antara 21, 23 gitu. Berarti sudah proses fermentasinya selesai. Nah ini ya. Jadi kalau kita buat kompos, jadi nanti ciri-cirinya sudah tidak berbau, sudah tidak panas. Jadi kalau kita masukkan tangan kita ke dalam sudah nggak apa-apa. Tapi waktu proses jangan dimasukkan, panas sekali bisa melepuh. Soalnya panas ya. Biasanya karena panas itu merubah warnanya menjadi gelap. Nah kemudian juga sudah hampir menyerupai tanah. Nah ini penting sekali. Kadang-kadang kan banyak yang cerita sama saya, Pak saya kasih pupuk pertama mati tanamannya, gitu kan? Maksudnya kasih pupuk kan supaya subur, kenapa pertama mati? Ya karena masih hidup gambarnya ini. Kenapa? Tanaman sama bakteri, tanamnya mesti kalah. Jadi pertama-tama kalau misalkan komposnya masih hidup kan ada persaingan, perebutan oksigen di dalam sekitarnya. Nah biasanya yang ditandai pertama apa? Warna layu dulu, kuning. Kenapa ya? Nggak bisa bernapas dia. Seperti orang dicekik itu kan warnanya pucat. Jadi tanaman juga merasa kalah pernapasan, akibatnya dia kuning. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya, kita lihat N paling tinggi ada di urin kelinci. Ya, ini. Kalau kita tadi gunanya N kan untuk daun-daunan. Dampaknya apa ini? N kalau N tinggi bagus untuk tanaman sayur daun. Jadi kalau Bapak Ibu usaha di dalam pertanian khususnya sayur daun, sebenarnya kalau pengen cepat N-nya adalah paling tinggi adalah di urin kelinci. Nah kemudian kalau P paling tinggi di limbah ikan. Jadi sebenarnya ada yang di daerah sekitar misalkan banyak limbah ikan, banyak dimanfaatkan untuk buat kompos dari limbah ikan. Ini bagus sekali waktu awal, terutama waktu pembenihan. Kenapa? P-nya tinggi. Jadi supaya akarnya banyak. Nah kalau K paling banyak di mana ini? Buah dan sayur. Jadi kalau ingin buahnya manis, buahnya ini pupuknya dari mana? Dari limbah buah dan sayur. Jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mau usaha di bidang apa? Jadi kalau misalkan usaha di perkebunan, ya limbah dan sayurnya harus ditampung. Jadi sebenarnya saya lihat sekitar ini masih banyak limbah terutama di pasar-pasar ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau manfaatkan ini potensi sekali untuk supaya buah-buah kita menjadi lebih manis. Ya, kalau kita lihat tadi hormon ya tadi ya, karena ada globulin, auksin. Nah, kalau auksin paling tinggi kalau kita lihat ada di mana? Ya, limbah sayuran. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu mupuk dari limbah limbah sayuran, hampir sama dengan buah-buahan, tanamannya tinggi sekali. Sebenarnya sebelum ini kami lakukan ini, jadi pertanyaan di sini adalah pertanian yang dulu saya ngomongnya kembali ke hutan, bukan kembali ke laptop, tapi ke hutan. Jadi kembali ke hutan dalam artiannya apa? Kita belajar dari hutan. Di hutan itu nggak ada yang rawat, nggak ada yang ini, tapi tanamannya subur-subur. Kenapa? Karena daun-daun yang cakup itu. Ya, menurut Bapak Ibu, kalau saya pupuk sama daun sama kotoran hewan, kira-kira tanamannya baik mana? Yang dari daun apa dari kotoran hewan? Daun ya. Kenapa? Soalnya daun nggak dimakan dulu sama ternaknya, dia langsung ke sayurnya. Nah sebenarnya ini salah satu rahasia di tempat kami. Kenapa tanaman kami cepat pertumbuhannya? Karena dia menggunakan dari sayuran-sayuran yang ada. Ternyata saya pernah coba begini, selada kembali ke selada, kangkung kembali ke kangkung, ternyata subur sekali. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sekeliling kan banyak selada, kan besar-besar di sebelah sini. Jadi sebenarnya sudah waktunya panen. Jadi sebenarnya tanaman sayur itu kalau kita nggak ambil bibit, nggak boleh berbunga, harus diambil. Kenapa? Kalau sudah berbunga, sudah seratnya tinggi, rasanya juga nggak terlalu enak gitu ya. Nah sebenarnya dari limbah buah dan sayur itu
membuat umur tanaman menjadi lebih pendek. Kan begini, kalau kita jualan sayur, kan target panen itu biasanya 30 cm, bukan umur, bukan. Jadi besarnya tanaman. Jadi kalau besarnya sudah 30 cm kita panen. Nah, kalau kita nggak pakai limbah buah dan sayur tadi, bisa panennya rata-rata 30 hari, 27 sampai 30 hari. Tapi kalau kita pakai limbah buah dan sayur, umurnya kurang dari 20 hari. Akibatnya apa? Rasanya lebih manis. Kenapa? Masih muda. Karena ada istilah daun muda. Iya, daun muda itu manis, seratnya sedikit. Karena itu ini, iya. Jadi ya, sebentar kok. Oh iya, jadi tadi dari buah dan sayur, dan itu membuat cepat. Karena itu kan kita apa ya? Kan kita buat produk yang berkualitas gitu ya. Jadi salah satunya ya seperti ini gitu. Jadi kita buat bukan hanya cuma nanam, tapi nanti kalau mau nggak mau kita harus bersaing kalau kita mau jualan dengan yang lain. Nah, ciri khas kita apa gitu? Jadi selama ini saya jualan saya juga nggak sengaja. Jadi ya seperti itu teorinya Pak Bayu gara-gara gitu ya. Ya, saya punya lahan sedikit di Sidoarjo. Jadi sebenarnya saya di Sidoarjo, lahan di lantai 3. Pertama ini nanam, jadi kan kita mulai dari mana? Dari yang ada gitu ya. Yang ada apa? Limbah dapur, ya sudah limbah dapur kita olah. Jadi kita buat pupuk organik cair sama organik padat yang tadi saya cerita. Nah ini yang pertama saya nanam kangkung saja. Jadi nanam kangkung, kemudian saya bagi-bagi tetangga. Lama-lama kok mereka udah senang. Saya tanya, loh bisa bedakan nggak kangkung saya dengan kangkung di Bejo-Bejo gitu ya, di pedagang-pedagang bisa. Bedanya gimana? Kangkung bapak lebih manis, lebih renyah. Yang ngomong lebih manis, lebih renyah itu yang makan konsumsi. Ya, akhirnya berkembang. Ya sekarang mungkin 1 minggu bisa 1 ton. Nggak sengaja. Oh enggak, multi kan kita ini ya. Jadi ada selada, ada terutama kami bergerak di yang apa namanya, yang daun yang dimakan langsung. Kenapa dimakan langsung? Soalnya kami gini, kalau yang dimasak mungkin pestisidannya bisa rusak karena waktu proses pemasakan. Tapi yang untuk lalapan ini kan langsung dimakan gitu ya. Ya sebenarnya sudah sehat, itu sehat. Tapi kalau misalkan langsung kalau pestisidannya tinggi kan ya bahaya juga, nggak ada proses sama sekali. Ya, nah itu yang membuat akhirnya terpaksa jualan. Iya, saya sebenarnya capek jualan. Kenapa? Gini yang membuat saya ini kan gini, Pak jangan berhenti, nanti yang kami beli di mana gitu. Iya, terutama yang sakit-sakit. Jadi Bapak Ibu nanti sebenarnya kadang-kadang kita itu memang waktu untuk besar kita butuh proses. Sebenarnya yang kita jual apa? Kepercayaan. Jadi kalau kita lakukan sesuai dengan dipercaya orang itu enak. Jadi kadang-kadang begini, yang paling gampang kan masih aja ke lahan, coba panen sendiri, tahu prosesnya, tahu ininya ini. Jadi ya seperti itu. Bluetooth mode, FM mode, line in mode. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau pupuk padat kita macam-macam. Kita pelihara macam-macam itu bukan ada maksudnya sebenarnya. Jadi kalau kita lihat N paling tinggi ada di mana? Unggas, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau pupuk untuk golongan tanaman daun, gunakan dari unggas, soalnya N-nya tinggi. Nah, kemudian kalau untuk buah-buahan, K yang paling tinggi ada di mana? Di domba atau kambing. Jadi kalau Bapak Ibu usahanya di bidang buah-buahan perkebunan, kalau bisa pelihara domba atau kambing. Jadi itu satu rangkaian terintegrated. Ya, jadi sebenarnya yang nggak saya sebut tadi ada sebenarnya ini. Ini adalah pupuk kascing. Kascing itu pupuk
konsen di bidang kesehatan. Kenapa? Cacing ini kan ini, cacing itu nggak bisa hidup kalau ada racun. Berarti media tanahnya itu subur, nggak ada barang bahaya, organik yang nggak berbahaya. Jadi kalau waktu kecil saya kalau nangkap cacing kasih sabun saja, cacingnya keluar. Ya. Jadi sebenarnya kalau di tempat itu ada yang pernah cacing di sini? Nggak ada. Belum ya. Jadi cacing ini istimewanya begini. Kalau sebentar, menurut Bapak Ibu larva itu, ya kalau kita ke tempat sampah ada larva atau set-set itu, seperti maggot itu sehat apa enggak? Enggak sehat. Enggak, ini cara pandang saja. Enggak ya. Tapi menurut saya itu sehat, enggak ada pestisidanya. Kalau ada pestisidanya, larva set dan lain mati. Kalau itu ada racunnya, mati semua itu. Jadi hati-hati kalau limbah Bapak Ibu enggak keluar seperti itu. Kenapa? Berarti ya Bapak Ibu makan itu beracun. Ya, cara pandang ya. Jadi cara pandangnya kenapa beracun? Ya sebenarnya secara alami sebenarnya itu mesti ada lalat yang hidup tinggal di situ. Kalau dia nggak beracun, dia akan berkembang. Tapi kalau dia beracun, mati. Ya, jadi sebenarnya itu nggak beracun bagi tanaman. Mungkin bagi kesehatan kurang baik ya. Jadi, tapi kalau untuk tanaman itu bagus, nggak apa-apa. Nah, cacing ini memberikan nutrisi lengkap. Jadi kalau nanti siang atau nanti malam kita belajar tentang pakan, salah satunya saya anjurkan adalah menggunakan dari cacing. Soalnya kenapa? Cacing itu mempunyai asam amino yang seimbang. Lisin sama metforminnya itu lebih tinggi dari biji-bijian asam aminonya. Atau itu Bapak itu pernah dengar begini, waktu sakit tipes, ya mengkonsumsi cacing. Ya itu bukan nggak ada sebab itu, ada sebabnya. Jadi cacing itu keseimbangan asam aminonya bagus. Asam amino bagus sekali untuk pembentukan sel. Jadi kalau kita nanti belajar tentang peternakan, waktu kecil butuh protein tinggi. Nah protein bukan hanya protein, tetapi keseimbangan asam amino yang baik. Karena itu ya salah satunya menggunakan cacing ini. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat di daftar kita belanja itu cacing itu bekasnya cacing, harganya paling mahal. Coba di browsing, harganya mesti paling mahal. Kenapa? Sebenarnya itu di dampak, kalau diberikan ke tanaman, dampaknya itu luar biasa. Sebenarnya kan begini, tanaman seandainya itu tergantung dari mana? Dari tanahnya. Jadi sebenarnya kalau kita memperbaiki orang, mulainya dari mana? Dari tanah dulu. Kenapa? Orang juga diciptakan dari tanah, katanya begitu. Jadi tanahnya bagus, sehat, kemudian kita tanami tanaman-tanaman yang kita konsumsi, itu yang akan membuat kita sehat. Jadi sebenarnya kesehatan juga levelnya mau seberapa. Jadi ya tadi ada level-levelnya. Kalau kita mau sehat, saran saya pakai cacing. Ya, kita lanjut ya. Nah, sebenarnya tadi kan saya cerita untuk meningkatkan pH menggunakan pupuk kapur pertanian, kemudian pakai dolomit. Sebenarnya ada salah satu cara lagi lebih cepat sebenarnya, lebih terserap sama tanaman, menggunakan abu kayu. Jadi sebenarnya abu pun gunanya bagus sekali untuk tanaman. Karena itu sebenarnya tadi kenapa pakai arang? Sebenarnya salah satunya karena mengandung abu. Kalau kita buat arang kan mesti ada abunya. Nah abunya ini banyak mengandung Ca sama Mg. Jadi dia berperan untuk menetralisir keasaman tanah. Jadi itu kalau nanti kita buat solar palsu dan lain-lain biasanya menggunakan arang atau sekam. Untuk apa? Menetralisir tanahnya supaya tanahnya itu sehat. Nah, jadi ini kesimpulan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ini kayak fosfat baik untuk sayuran daun, kalau kalium untuk buah-buahan. Nah, pupuk sapi nitrogen ini untuk menyuburkan tanah, memperbaiki struktur tanah yang tadi saya cerita.
untuk mengikat oksigen, untuk mengikat air, untuk kegemburan, itu tugasnya kotoran sapi. Jadi kalau misalkan lahan kita luas kemudian keras, ya saya sarankan pelihara sapi. Soalnya pupuknya banyak, jadi cepat untuk memperbaiki struktur tanahnya. Nah kalau ini, kalau lebih sederhana lagi, jadi kalau misalkan sumber R, sumber P, dan P itu salah satu dari tulang, sudah banyak itu. Jadi dibakar, KPA, fosfor dan lain-lain. Ya. Nah sekarang metode pemupukan. Pemupukan ada dua, jadi lewat daun atau lewat akar. Nah lewat daun ini, lewatnya ini, jadi waktu pernapasan pagi, fotosintesis. Jadi waktu fotosintesis kan stomatanya buka. Karena itu harus pagi, jangan terbalik. Waktu kita nyemprot insektisida sebaiknya sore. Jadi kalau pemupukan pagi, tapi insektisida sore. Jadi waktu pagi kenapa? Stomatanya buka, jadi semprot. Nah ini kan karena stomatanya kecil, sebaiknya antara saat ini ya 1000 ppm ya. Jadi perbandingan 1 mili per 1000 liter per 1 liter. Jadi 1 ppm. Ya. Nah kemudian lewat akar. Nah akar ini sebenarnya lebih lambat dibandingkan ini. Kan ini kalau lewat daunnya cepat. Nah akar ini sebenarnya hanya ini, jadi lambat, tapi aplikasinya terserah. Kalau ini kan pagi, kalau ini terserah sudah. Ya yang biasa kita lakukan biasa. Nah bedanya dari pupuk kimia sama pupuk organik begini. Kalau organik memberi makan tanaman plus mikroba tanahnya. Tetapi kalau pupuk kimia itu hanya memberi makanan tanamannya aja. Jadi bedanya itu. Nah ini cara melindungi dari hama. Kita belajar tentang hama, jadi hama seperti ini. Nah ini ya, jadi cara kerja insektisida nabati itu mengusir, mencegah hama itu nggak makan atau memabukkan, jadi atau ini membuat bertelurnya berkurang, mengganggu ganti kulit. Nah ini fungsi ini. Nah kelemahan nabati ini apa? Insektisida atau pestisida itu kan ada dua sistem, jadi sistemik sama kontak. Ini cuma kontak, nggak bisa masuk ke jaringan. Ya, yang sebenarnya bahaya ya sistemik itu. Kenapa masuk jaringan? Biarpun dicuci, biarpun dia nggak bisa hilang. Soalnya dia sistemik masuk ke dalam jaringan. Nah ini biasanya ini, jadi kelemahannya ini mudah terurai. Soalnya sistemnya nggak masuk ke jaringan. Biasanya tidak bisa disimpan lama, ya pembuatannya lama ini ya. Jadi ini salah satu jenis-jenisnya. Nah ini, jadi kalau misalkan untuk ini, untuk jamur banyak yang minum, yang putih, cengkeh, samsire, dan lain-lain. Nanti ya bisa dipelajari saja. Atau kita pakai model begini. Jadi ada yang ini dari teman, dari pengalaman pemakaian. Jadi kalau saya pestisida ini cuma ini pakai selada. Jadi kan saya punya selada. Jadi selada itu kalau Bapak perhatikan nggak dimakan ular. Jadi saya semprotkan aja, soalnya saya punya banyak selada. Mungkin setiap daerah kan, bukan saya semprotkan, saya kocor itu, soalnya selada banyak. Jadi selada itu bukan hanya selada, di pertanian itu fluktuasi harganya sangat tinggi sekali. Jadi selada itu paling tinggi harganya 50.000 per kilo. Iya, selada keriting hijau yang seperti di lahan. Paling murah kira-kira berapa minggu? Di pasar kemarin 1.500. Jadi, tapi kita begini, kalau kita sudah masuk ke kegiatan pamen, nggak khawatir waktu murah. Kenapa? Waktu murah berarti kita waktunya bikin pupuk. Iya. Kalau pupuk kan kita ini, jadi kita simpan. Jadi waktu murah itu sudah waktunya bikin pupuk, waktu mahal kita waktunya nanam yang bagus. Jadi sebenarnya yang bertahan pertanian itu adalah orang yang konsisten. Jadi seperti matahari itu, waktunya terbit ya terbit, waktunya tenggelam ya tenggelam. Waktunya pertanian juga begitu, waktunya nanam ya nanam aja. Jadi kadang-kadang orang kan gini, kebanyakan itu waktu harga mahal berlomba-lomba nanam semua. Ya kenapa harga selada 1.500? Karena tergiur harga 50.000.
ngomongnya begini, wah harga daging ayam aja cuma 40.000, 30.000, seragam 50.000. Akibatnya nanam semua apa? Langsung 1.500. Ini biasanya kalau Bapak Ibu sudah ini ya, sudah nggak panik gitu, nggak apa biasanya gitu. Jadi waktu turun, ini cuma bertahan 2, 3, nggak sampai 1-2 bulan. Kenapa? Marah-marah petani ini gimana harganya murah, jadi murah sekali. Jadi kalau murah ini nggak ada yang dipanen. Jadi hampir sama ya, semua produk, tomat juga gitu. Waktu murah sudah dibiarkan aja. Kenapa? Biaya panen lebih mahal daripada harga tomatnya. Ya, karena itu kita nggak boleh lihat itu sepotong-sepotong, tapi harus global. Nah, waktu harga turun, simpan saja, simpan. Nah, jangan berhenti nanam, terus saja nanam. Soalnya apa? Itu cuma ya katanya orang ya kehidupan lah, waktunya naik turun. Tapi orang yang konsisten adalah orang yang akan berhasil. Jadi kenapa harga 50.000? Gak ada yang tanam semua. Kemarin harga 50.000 hampir 2 bulan. Iya kan secara psikologis orang kan gini, wah takut tanam nanti murah. Kok lama-lama nggak turun semua kan? Nah ini bukan apa mungkin harganya segitu, nanam semua. Ternyata lalu, nah nanti gitu lagi. Ini semua ya, jadi termasuk di ayam, pertanyaan rata-rata gitu. Jadi saya cerita begini. Jadi kalau nanti terjun apapun, konsisten saja. Nggak usah ngoyo kemudian apa yang ada dalam diri kita. Kenapa? Ya harganya gini. Nah, ada rencana cadangan gitu ya. Kalau saya harga murah ya nggak apa-apa, kita tertawa aja nggak apa-apa. Harga murah waktunya kita buat pupuk. Nah ini nanti bisa dipelajari. Jadi ini juga pakai resep-resep. Ini sudah diuji sama teman-teman dan hasilnya lumayan. Nah, kemudian kita faktor berikutnya adalah ya cahaya. Jadi kalau kita nanam cahaya, kalau nanam faktor yang kritikan lagi adalah sinar matahari atau cahaya. Nah, cahaya itu bisa dari matahari atau dari lampu. Nah, tapi di Indonesia sayang kalau kita menggunakan lampu. Soalnya kenapa? Kita di iklim tropis, mataharinya banyak gitu ya. Ya. Nah ini jadi standar intensitas cahaya. Jadi kalau biasanya untuk siang hari biasanya kita pakai ini 10.000 ya. Kita cek tanaman itu membutuhkan intensitas cahaya. Nah Bapak Ibu bisa download sebenarnya itu gratis, tapi ada iklannya untuk mengetahui intensitas kekuatan cahaya. Ya, jadi ya, satu aja dulu sebenarnya. Ini ada iklan dia biar berjalan dulu. Nah itu bisa kita tes kira-kira pencahayaannya kita kuat apa enggak. Jadi kan harus presisi sebenarnya, kita harus hitung semua itu. Jadi, nah itu tergantung juga sama. Jadi nanti programnya namanya Luxmeter di Google Play Store ada. Ini programnya di Google Play Store. Nanti kita praktek. Jadi habis ini kita ke lapangan, jadi kita bisa praktek langsung. Nah, ini tergantung juga dengan tanaman apa yang kita tanam. Oh, sebenarnya begini. Jadi kalau tanaman kan macam-macam. Jadi sinar itu macam-macam. Sebenarnya yang paling bagus ya seperti sinar matahari gitu ya. Jadi nanti proses fotosintesisnya, kemudian pertumbuhannya ya bagus. Tapi kan kadang-kadang orang kan pengen di macam-macamin. Nah ini. Iya, jadi biasanya kalau misalkan merah biru ini biasanya untuk meningkatkan proses fotosintesis. Jadi kayak merah biru itu meningkatkan pertumbuhan sebenarnya. Nah, tanamannya apa? Nah, biasanya ini. Jadi kalau
besar-besar. Kenapa? Soalnya dia pencahayaannya sedikit. Jadi kemudian ini, jadi kalau semakin ini medium, jadi penggunaannya jadi termasuk ini semua ya, jadi brokoli, kemudian ya macam-macam juga. Ya, yang tinggi itu seperti melon itu butuh pencahayaan karena biasanya di dataran rendah. Melon, kemudian okra, kemudian ya seperti ini. Nah, kemudian faktor berikutnya yang kita adalah kebutuhan air. Jadi kan tadi cahaya, nanti kita praktek aja di lapangan. Jadi mengukur cahayanya berapa. Nah, sekarang kebutuhan air. Prinsip kebutuhan air itu adalah ini. Jadi curah hujan irigasi itu sama dengan penguapan dari tanah dan pemakaian air oleh tanaman. Jadi seimbang. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, nanti kalau menyiramnya, nah penyiramannya seperti ini. Jadi kalau kekurangan air, dia nggak bisa memanfaatkan air yang ada di lapisan tanahnya, nggak bisa. Kalau kurang sedikit dia layu juga. Nah kemudian yang bagus seperti ini, nggak ada yang buang. Jadi yang kita harapkan penyinar pengairan yang bagus seperti ini. Kalau ini terlalu banyak yang buang, apalagi ini basah. Kalau terlalu basah, tanamannya nggak bisa bernapas, akibatnya dia layu. Jadi ingat bahwa tanaman itu bernafas. Jadi kan kadang kita nggak enak kalau nggak nyiram, nggak penuh gitu, kurang puas gitu. Padahal terlalu penuh membuat tanaman kita mati. Jadi nanti kalau diusahakan begini, nyiram jangan sampai keluar dari potnya. Kalau sudah mau keluar berhenti, jangan digerocok terus. Nah ini jadi kebutuhan. Jadi kalau kita ngomong kebutuhan, jadi dari tanaman-tanaman ini kita bisa memprediksi kira-kira kebutuhan air kita cukup nggak untuk satu siklus tanaman. Jadi yang paling banyak membutuhkan air adalah padi. Ini sampai 25, kalau kita konversi 9.000 sampai 25.000 kubik per hektar per siklus. Jadi kalau nggak ada air jangan nanam padi. Ya, yang paling rendah sendiri adalah ini kacang hijau. Jadi kalau di tempat Bapak Ibu kekurangan air, tanamannya apa yang ideal? Kacang hijau. Kebutuhannya cuma 3.000 sampai 5.000 kubik per hektar. Jadi yang paling rendah. Karena itu kalau kita lihat pada musim kemarau banyak yang nanam kacang hijau. Waktu musim hujan baru padi. Jadi sebenarnya di pertanian itu semua ada hubungannya, sebenarnya. Nah ini hubungannya sebenarnya dengan kalau kita kan ngomong dalam integrated farming itu ada kolam-kolamnya. Biasanya sepertiga itu adalah kolam. Kenapa? Gunanya untuk penyiraman ini. Supaya satu siklus produksi kita nggak terhambat sama air. Nah, yang penting lagi begini. Fase kritis kebutuhan air tanaman. Jadi Pak, kalau jagung, padi, yang paling kritis apa? Saat pembungaan dan pengisian biji. Jadi waktu pembungaan dan pengisian biji jangan sampai kehabisan air. Kalau kehabisan air apa? Kokong-kokong, ada isinya. Nah kemudian kalau kubis brokoli ini pembentukan bunga ya sama bersama. Kalau water kentang lupa yang ini saat pembentukan ubi ya. Kalau tomat cabai saat pembuangan dan pengisian bersama semua. Ya waktu mulai berbuah jangan sampai kehabisan air. Jadi waktu awal-awal itu waktu ada bunga ada, nah ini nggak boleh kehabisan air. Nah sekarang cara ini menyiram sebenarnya tadi kan konvensional. Jadi sebenarnya irigasi macam-macam. Ini namanya sprinkle. Jadi nanti kita di lahan kita belajar dari pemasangan sprinkle. Kenapa? Sebenarnya di pertanian itu yang mahal adalah tenaga kerja. Salah satunya kalau kita intensif adalah penyiraman. Karena itu lebih baik penyiraman itu di full otomatis. Sekarang nggak mahal. Dulu mahal, sekarang enggak. Jadi bisa menghemat tenaga kerja. Ada macam-macam dari sprinkler mulai yang kabut, agak besar, jaraknya juga begitu. Nanti macam-macam ada di lahan kita lihat. Ya, jadi ini kayak sprinkler ini jadi efisien tenaga kerja dan lain-lain. Tetapi jenis tanamannya ini hati-hati ya. Soalnya tanamannya ini
Kalau untuk cabai, tomat itu nggak cocok. Kenapa? Dia rentan kelembapan. Untuk sprinkle dan lain-lain bagus untuk tanaman daun. Kali itu di apa namanya, di tempat kami banyak pakai sprinkle. Kenapa? Untuk tanaman daun. Nah, tetapi kalau misalkan kita tanaman-tanaman kering tomat cabai biasanya pakai irigasi tetes. Jadi irigasi tetes itu hemat sekali. Jadi bisa ada juga dari contohnya, jadi menghemat air 50 cocok untuk kondisi yang lahan yang sulit air. Jadi sebenarnya kami sudah pakai ini hampir 5 tahun yang lalu. Kendalanya ternyata bukan air, tapi tikus. Kenapa? Kebetulan tempat kami ada di Mojokerto, bagian utara, itu kering sekali. Waktu kemarau, nggak ada rumput pun nggak ada yang tumbuh. Jadi coklat semua. Tapi di tempat kami hijau semua. Ketika hijau semua, tikusnya ke situ semua. Ternyata begini, kalau kita mau sukses, ya harus semuanya sukses gitu ya. Jangan satu-satu, kalau semua hijau kan tikusnya bagi rata semua. Ya, jadi kalau ini tetes modelnya seperti ini. Nah, ini jadi ini langsung ke akarnya. Nah, jarak ini macam-macam. Ada yang 25 cm, 30 cm, 40 sesuai dengan jarak tanamnya. Jadi pas di ininya ada tanamannya, pas di sini ada tanamannya gitu. Jadi kenapa? Nanti rumput juga biar nggak tumbuh. Beda dengan sprinkle, kan semua kena semua. Kalau ini nggak pas di ininya, di akarnya. Nanti kita ini. Jadi kalau penggunaan untuk bagian ini alatnya. Nah, tetes macam-macam. Kalau misalkan pakai stick juga ada. Tadi pakai selang, pakai drip selang. Nah ini pakai yang model stick ada satu tanaman. Biasanya dipakai untuk di polybag dan lain-lain. Jadi lebih efisien. Nah, kalau yang model seperti ini harus rajin membersihkan filter. Jadi mesti kalau nanti pembuatan irigasi, jadi ada tandon, ada filter di sini. Nah kadang-kadang Indonesia itu ini ya, pengennya instan, kok ngalirnya sedikit, filternya dilepas ya. Jadi ada buahnya, yang anak yang di kebun, Pak, iya, jadi kok ini kok kecil airnya, jadi saya lepas. Maksudnya ada filter ini supaya nggak buntu di sininya, di selangnya. Jadi setiap tandon filter baru kayak ini. Demikian juga tadi di sprinkler juga gitu. Alurnya sama. Dari tandon, tandon, filter. Supaya apa? Supaya nggak dibuntu di ininya. Tapi jangan nanti di bypass. Jadi itu malah bahaya gitu ya. Ini rusak, soalnya ini nggak bisa diperbaiki. Kalau udah buntu sulit diperbaiki. Yang model-model selang. Nah, kalau model-model seperti ini bisa diperbaiki. Jadi kalau butuh tinggal diambil aja, ditiup-tiup, atau dicuci aja bisa. Soalnya bisa model. Ya, oke. Ya kita diskusi aja. Jadi untuk ya pendahuluan. Oke, saya buka forum tanya jawab diskusi. Ya, sebentar. Nanti tunggu di sebentar. Oke. Gimana? Cepat. Sampai berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang kami muliakan, narasumber yang kami banggakan. Saya Ibu Sarit dari Garut Selatan di Jawa Barat. Mohon digambarkan dari paparan tadi untuk skema tanaman buah Pak. Tadi kan sayuran. Kira-kira opsi-opsi desain untuk irigasi, kemudian komposisi nutrisi dan hama ya Pak. Tadi sepertinya di paparan yang Bapak sampaikan kami sangat berterima kasih sudah cukup jelas. Tapi untuk tanaman buah duren, kemudian alpukat, beberapa yang lain bisa kami bisa mendapatkan pencerahan. Terima kasih Pak. Ya sebentar Pak. Ya silakan. Saya tak ambil gambarnya biar
begini Pak, jadi sprinkle nanti kalau untuk tanaman buah sebenarnya ada sprinkle khusus jadi untuk buah. Nanti gambarnya saya cari Pak ini. Jadi sebenarnya ada. Nah ini sesuai dengan buahnya apa yang ditanam. Jadi ada sprinkle jaraknya 1 meter, 2 meter, muternya juga bisa 360 derajat juga semua. Jadi enak gitu ya. Jadi muter jadi biasanya ini jadi nanti setelah pakai saya bawa aja. Nanti break nanti tak bawa alatnya biar bisa lihat ya. Jadi misalkan ini pohon, aduh buat pohon gimana ya? Nah, kita pohon ini, nah kan akarnya yang di ujungnya di sini. Jadi sebenarnya akar yang aktif adalah di ujung terakhir daun. Jadi kalau pupuknya demikian juga, nah sprinkle-nya juga dipaskan di ujung akar daun jantungnya ini. Jadi nanti saya bawa ini ya, biar tahu kira-kira gambarannya, alatnya. Nah, yang penting sebenarnya waktu kita menyusun tadi sebenarnya ada hitungannya. Jadi waktunya hanya terbatas, jadi bisa dihitung. Jadi kebutuhan airnya berapa. Nah, kemudian selang yang dibutuhkan ukuran berapa. Ya, jadi tapi ini juga bisa dimodifikasi ya. Kan misalkan lahan kita luas gitu. Jadi kita bagi kelompok-kelompok. Jadi bagian satu nyala dulu, gantian ini mati, bagian di sebelahnya mati, ganti sebelahnya ini. Jadi ini nanti kita juga waktu di praktek juga bisa lihat. Jadi bagi blok itu. Jadi, nah tanaman nanti alatnya menyesuaikan dengan tanamannya. Jadi jangan khawatir. Jadi sekarang sebenarnya sudah kami semua. Jadi memang kendalanya mungkin nanti modalnya lebih besar di keningan itu, tapi dihitung dengan tenaga kerja sebenarnya lebih efektif. Ya, jadi nanti alat kita di situ. Nah, nanti pupuknya sederhananya tadi yang dipakai kotorkan salah satunya. Ya, jadi pakai itu. Nah, kimia sebenarnya ya, yang pokoknya hanya tinggi Pak. Ya, dan metode-metode yang lain ya. Jadi nanti secara teknis di lapangan ya. Ya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, saya kesibukan petani tembakau mau tanya tentang tembakau juga. Masalah pengairan tembakau nih Pak ya. Di Madura itu pertanian tembakau kan di desa yang kurang air itu pengairannya tuh lebih bagus yang mana Pak? Untuk sprinkle apa yang irigasi tetes apa yang itu yang satu dan itu Pak? Ya. Ya itu ya saja. Ya, terima kasih. Jadi tembakau kan memang daun tapi rentan terhadap air. Jadi kalau menurut saya lebih baik yang pakai irigasi tetes. Jadi kenapa? Basahi akarnya saja, pohonnya nggak basah. Ini hampir sama dengan tomat, cabai dan lain-lain. Jadi ketika kelembapannya cuma di akar saja. Jadi dia masuk bisa dimanfaatkan tanaman, tapi daunnya tetap kering. Nah itu bagusnya gitu. Jadi irigasi kalau sprinkle nanti kan seperti hujan gitu ya. Kalau hujan nanti mempengaruhi kualitas dan lain-lain. Beda dengan yang di ya. Jadi intinya kalau irigasi tetes itu langsung ke akar. Nah, nanti modelnya macam-macam, mau yang stick atau model yang pakai selang, macam-macam. Jadi macam-macam, jadi seperti itu. Jadi yang bagus tembakau adalah irigasi tetes. Ya. Saya ingin bertanya, kebetulan di lingkungan kami itu ada danau. Danau ini isinya banyak sekali eceng gondok yang daunnya lebar-lebar itu. Kemudian ada azolla. Kemudian di sekitar kami juga ada sarasah yang cukup banyak, gitu ya, sarasah dari daun-daun mangga lah, rambutan lah, itu cukup banyak. Kemudian juga ada kotoran kambing sama kerbau. Sebenarnya itu sebaiknya kami olah untuk menjadi apa gitu, agar tadi eceng gondok ini dapat digunakan yang sebaik-baiknya, karena itu benar-benar sudah cukup mengganggu lah gitu. Tapi pemandangan indah sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana
atau seberapa banyak sih tenaga kerja yang dibutuhkan jika kita mengolah limbah rumah tangga tadi, karena kami punya pesantren gitu ya. Selama ini udahlah kita kerjakan gitu, tapi tidak manajemen dengan baik ya. Kira-kira itu butuh tenaga berapa sampai dihasilkan produk, dan kalau produk ini bisa kita kemas dan kita jual, itu butuh berapa tenaganya? Oke, itu saja. Iya, kalau boleh tahu kapasitas jumlahnya berapa setiap harinya? Biar bisa menghitung jumlah tenaga kerja. Jadi tenaga kerja kan berdasarkan jumlah berapa yang dikelola. Jadi kalau sampahnya nggak terlalu banyak, ya nggak terlalu. Tapi kalau banyak, ya kerjanya juga banyak. Berapa ember atau berapa kilo? Oke, mungkin pagi itu limbah pagi itu sekitar 2 ember, limbah siang 2 ember, limbah sore juga 2 ember, jadi sekitar 6 ember lah setiap hari. 6 ember ya? Iya. Ember yang 30 kiloan gitu? Iya. Iya, oke. Ya, terima kasih. Ya, jadi eceng gondok ini bisa dimanfaatkan, bisa buat pupuk atau sebagai pakan juga. Jadi dua-duanya bisa. Jadi kalau misalkan penggunaan eceng gondok bisa untuk kalau ada sapi bisa dimanfaatkan untuk makan sapi. Kalau digunakan untuk unggas cuma sedikit. Jadi kendalanya kalau dikasih makan ke unggas atau golongan unggas itu ayam, bebek, puyuh, itu cuma 5% saja. Kenapa? Soalnya seratnya terlalu banyak. Nah, lebih baik diolah menjadi makanan yang makan rumput. Itu bisa 20% sampai 30%. Sapi, kambing, kerbau bisa untuk makan eceng gondok. Bisa 20%-an. Nah, kalau mau nggak terbatas, buat pupuk. Jadi paling kalau misalkan jumlahnya banyak biar cepat menghabiskan, buat pupuk. Kenapa? Pupuk kan nggak ada batasan. Jadi prinsipnya begini, proses fermentasi dan lain salah satu nanti kalau buat pupuk kan difermentasi. Jadi eceng gondok harus dicopot dulu, dihaluskan, dicopot. Jadi dihaluskan maksudnya apa? Biar cepat. Jadi semakin luas permukaan prosesnya akan lebih cepat. Jadi prinsipnya biasanya eceng gondok, kemudian kalau ada misalkan kotoran dan lain-lain bisa dimanfaatkan semua. Jadi intinya kalau mau buat kompos, kalau misalkan nggak pakai ngaduk, biasanya pertama kalau besok praktek ya, yang pertama itu dikasih yang ranting-ranting kering dulu. Kenapa gunanya? Untuk seperti saringan. Jadi proses fermentasi itu bukan basah, tapi lembab. Kelembabannya 60 sampai 70. Itu artinya apa? Air nggak netes. Ada air di situ, tapi airnya nggak netes. Karena itu kita butuh daun-daun kering itu. Jadi biasanya daun-daun kering, rumput-rumput kering, baru daun-daun hijau, kotoran hewan, lagi ranting-ranting disap-sap gitu. Jadi nanti prosesnya bisa kalau mau seperti bambu gitu biar nggak usah ngaduk, tapi prosesnya lebih lama. Tapi kalau mau cepat, jadi 40-50 hari selesai, biasanya ada proses mengadukan tiap 3 hari. Kenapa proses mengadukan? Supaya rata. Nah biasanya itu panas sekali, jadi biar rata. Nah besok diajari buat kompos, tapi skala kecil saja. Nah tinggal nanti skala besarnya. Biasanya kalau buat skala besar itu gini. Ini misalkan bambu-bambu ya. Jadi ini jarak, ini 2 meter, ini 2 meter, ada 4, maksud saya ini ada lagi. Nah, jadi 3 hari pertama balik ke sini, kemudian balik ke sini lagi gitu. Jadi kan ada 2 kotak ya, 2 kotak ukuran 2 meter, 2 meter, sebelahnya 2 meter, 2 meter. Nah, tiap 3 hari dibalik, yang luar masukkan ke dalam, yang dalam jadi keluar. Kenapa? Supaya homogen, lebih cepat. Nah, tapi misalkan nggak pakai pengembalikan juga bisa, tapi prosesnya lebih lama. Biasanya kita tusuk sama bambu-bambu. Kenapa? Supaya dia pembuatan kompos itu membutuhkan oksigen, bukan ini. Tapi oksigen bukan di los, tapi ditutup. Kenapa? Supaya kelembabannya terjaga. Kalau dibuka kelembabannya nggak terjaga, jadi ditutup tapi nggak rapat. Mungkin gambarnya seperti buat tempe. Pernah lihat proses pembuatan tempe? Itu membutuhkan air tapi lubangnya kecil-kecil.
kan dikasih lubang kecil-kecil. Nah, pembuatan kompos hampir sama seperti itu, tapi lebih besar. Ya. Nah, biasanya kalau pembuatan kompos ini yang agak susah memang membalikan. Tapi biasanya kalau modelnya tadi saya cerita dikasih bambu gitu, nah biasanya sudah nggak ada pembalikan, tapi lebih lama, biasanya 2 bulanan. Tapi kalau proses pembalikan 3 hari sekali, biasanya 40 hari sudah selesai. Jadi 40 hari sudah selesai. Ya tinggal kerajinan saja. Nah kemudian untuk pengolahan sampah, jadi kalau sampah ya, kalau kita hitung ini, misalkan sampahnya 6 bak per hari, berarti kan jumlahnya rata-rata ya anggapannya 200 kilo lah. Nah sebenarnya 200 kilo ini paling gampang kan dikasihkan apa? Ayam atau bebek. Nah 200 kilo untuk bisa konsumsi berapa ayam atau bebek? Nah biasanya satu ayam itu kita ini kalau menghitung kebutuhan anggap 10% dari bobot ayamnya. Jadi kalau ayam misalkan besar-besar kita anggap bobotnya 1 kilo sampai 2 kilo, anggap aja 2 kilo besar gitu ya. 2 kilo berarti kebutuhan per hari satu ekor ayam adalah 2 on. Nah kalau misalkan ada 200 kilo ya tinggal dibagi aja. Jadi kalau 1 kilo ada 5, kalau 200 kilo ada 1000. Jadi besar sekali. Jadi sebenarnya limbah itu bisa bisa membuat pakan untuk pakan ayam gratis untuk 1000 ekor ayam. Potensinya besar sekali ya, jadi besar sekali. Jadi 1000 itu sudah luar biasa. Ini belum dicampur tidak dan lain-lain. Nanti proses pembuatan. Jadi kita buat itu kalau misalkan limbahnya rata-rata berair. Nah, prinsip fermentasi itu nggak boleh berair. Kalau berair nanti ya ini, jadi harus lembab. Nanti bisa ditambah dengan dedak biasanya, dedak yang halus tambah. Nah hari ini juga praktek nanti, nggak hari ini besok ya, nggak hari ini besok. Jadi nanti buat pakan dari limbah rumah tangga. Nah itu nanti di ini aja, dipraktekkan di rumah. Ya, jadi kalau 200 ya sudah luar biasa. Jadi bisa setiap hari bisa memberi makan 1000 ekor ayam gratis. Ya. Untuk tenaga kerjanya apa? Sebenarnya ini tergantung juga pakai mesin enggak. Nah biasanya begini, limbah rumah tangga kita copot dulu untuk supaya homogen. Baru kita copot, kita campur dengan dedak, nah baru kita fermentasi. Nah besok prakteknya. Ya, oke. Nah mungkin kalau nanti ada waktu saya ajarin ngitung untuk kan kalau kita mau pelihara ayam kan harus ini standarnya, proteinnya berapa, energinya berapa. Nah, itu yang penting sebenarnya. Nah itu yang nanti kita tambah. Tapi misalkan di situ ada yang bodoh asola. Nah sebenarnya jangan hanya bodohnya, asolanya yang proteinnya tinggi. Asola itu mempunyai protein lebih dari 30. Nah misalkan di situ ada apu-apu, lebih baik apu-apu untuk makan. Apu-apu proteinnya 17. Ya apu-apu itu tanaman seperti yang bodoh kan lebih kecil. Ya nanti waktu kita mau peternakan saya kasih gambarnya biar lebih jelas. Ya. Oh iya, iya. Ya situ. Oh iya, makan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya mau nanya ya Pak ya, saya nanam lengkeng sudah 6 tahunan kok segitu-segitu aja ya Pak. Udah saya pupuk kimia, organik, kok nggak ada perubahan gitu Pak. Gimana maksudnya saya Pak? nggak berubah atau nggak besar? Ya segitu aja Pak, cuman batangnya yang besar, tapi nggak tinggi. Segitu ya kayak kuntet gitu Pak. Buahnya belum karena mungkin karena pohonnya kurang sehat ya, jadi belum berbuah. Terus saya mau nanya lagi, saya nanam kunyit, tapi kok kunyitnya itu nggak warna cerah ya Pak ya? Kalau kunyit saya nanam kunyit, kunyitnya itu warnanya nggak oranye gitu, kuningnya kuning pucat. Apa karena tanahnya, pH tanah atau gimana ya Pak ya? Nah, itu jelasannya Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum. Ya. Ya, saya
tahu kondisinya, tapi begini, saya kira-kira aja. Jadi sebenarnya tanaman tadi sebenarnya ada faktor genetik yang pertama, saya lihat sebut tadi. Sebenarnya bibit itu sangat berpengaruh selain manajemen dan lain-lain tadi, ada pangan dan lain-lain. Sebenarnya ada faktor genetik atau bibit tanaman itu sangat mempengaruhi. Nah, ya ini sangat penting sekali. Jadi baik di peternakan, pertanian, perikanan, nah bibit ini yang penting. Saya nggak tahu bibitnya sudah bagus apa enggak. Memang ada bibit tertentu yang cepat buah, ada yang lama buah. Nah, kalau sudah faktor genetik kita nggak bisa apa-apa, karena itu faktor genetik. Tapi kalau misalkan cara pemeliharaan, nah mungkin cara penanganan bisa kita ubah. Misalkan gini, pohon itu akan berbuah ketika dia mengalami stres. Kenapa? Secara alami makhluk hidup yang ada di dunia itu akan berkembang biak kalau mulai ada stres. Karena itu misalkan daerah banyak air terus, dia nggak akan berbunga-bunga, berbuah. Kenapa? Dia nggak mengalami stres. Karena itu kalau misalkan dalam irigasi tetes itu bisa kita atur kadar airnya. Seperti kalau Bapak Ibu perhatikan, buah itu mau berbunga ketika mendekati musim hujan. Waktu dia puncak-puncaknya mau mendekati musim hujan, puncaknya musim kemarau, itu dia mulai berbuah. Kenapa? Dia kan malah buah ini nanti stres, gak ada air, nah itu mulai berbunga. Nah biasanya itu bisa kita kondisikan. Jadi airnya dikontrol, jangan dikasih air terus. Kalau dikasih air terus, kan pertumbuhan ada dua, generatif sama vegetatif. Nah kalau pertumbuhan vegetatif terus nggak akan berbuah-buah. Nah termasuk pemberian pupuk tadi. Kenapa kok harus K? Supaya unsur K itu merangsang pertumbuhan buah dan bunga. Ya, bisa jadi misalkan ya kalau organik kita pakai kotoran kambing atau kita pakai serabut kelapa, itu K-nya juga tinggi. Jadi dalam serabut kelapa kita ambil airnya kita buat pupuk juga tinggi. Nah juga tumbuhannya gini, menyentraskan tumbuhan apa? Kalau zaman dulu dibacori dalam istilah tanamannya itu sebenarnya menyentraskan tanaman supaya dia stres. Nah sebenarnya kalau di istilah pertanian ada namanya dipotong daun-daunnya ya, dibruning ya. Jadi itu harus dilakukan juga. Kenapa? Kalau nggak dilakukan ya dia akan tumbuh daun terus, nggak buah-buah. Ya katanya kalau orang-orang berbuah dia berbuah itu kalau tak ininya golongnya itu. Ya mungkin seperti itu Bu. Jadi mungkin kalau tanahnya terlalu subur juga kadang-kadang buahnya kurang subur. Artinya apa? Hijaunya N-nya terlalu tinggi. Sebenarnya kan yang bagus seimbang antara NPK-nya itu seimbang. Bukan hanya satu unsur saja yang banyak, tapi seimbang semuanya. Jadi kalau misalkan kok nggak berbuah-buah, berarti mungkin unsur K-nya yang kurang. Ya, seperti itu. Terima kasih. Saya mau tanya Pak tentang kan ini irigasi sungai itu kan banyak yang pakai kan Pak dari atas lahan dan sebagainya itu kan banyak sekali petani-petani itu yang memakai kimia dari mulai pestisida dan sebagainya. Nah sedangkan kita mau memakai pertanian organik ini bagaimana cara memfilter air irigasi itu yang masuk ke lahan kita itu yang mau kita pakai untuk olah ikan maupun dan lain sebagainya itu bagaimana ya? Mungkin itu sih untuk pengolahan filter itu. Iya. Jadi sebenarnya di tempat kami kalau ini lagi proses pembangunan, Bapak Ibu perhatikan banyak kolam-kolam di biomembran. Jadi nanti besok mungkin praktek ke belakang ke dalam itu masih proses pembangunan. Karena dulunya kami yang tadi saya belajar dari hutan. Di hutan kan jarang ini, jadi dari sayur kembali sayur, tapi kami sekarang kan integrated semua. Jadi nanti sebenarnya air itu dari selokan-selokan yang ada di sini juga kami tampung. Nah, ada biasanya secara bertahap kita ada 3 filter. Jadi yang pertama ini biasa kita kasih pasir. Jadi pasir-pasir yang ini jadi untuk filter awal. Nah kemudian yang kedua ini biasanya kita kasih arang. Jadi arang itu maksudnya untuk menyerap racun dan lain-lain. Nah ketika nanti kita kasih tanaman seperti apu-apu ya, tadi kita apu-apu dan lain-lain. Nah biasanya ngecek racunnya enggak, kami kasih cacing di sini semua.
Tapi kami sekalian integrated, jadi nanti di atasnya kolam ini kami kasih nanti bebek. Itu Pak Bayu cerita, jadi yang atasnya kasih bebek. Sekalian nambah unsur organik di sini. Kenapa? Kami kan memanfaatkan unsur organik. Nah, di filter ini baru masuk ke kolam. Jadi di sana ada kolam besar, ada 3. Jadi biar mengendap dulu, biar terurai dulu, baru kita masukkan ke tanaman. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi sebenarnya pasir itu bisa diganti sama hijau, bisa serabut kelapa, bisa. Intinya untuk filter. Ya, pasir yang putih ada, pasir apa itu? Pasir namanya silika, seperti silika gitu, pasir silika. Itu bisa dicuci itu, jadi itu filter. Jadi ini jadi ada, kemudian ada arang, kemudian ada tanaman-tanaman. Itu memfilter. Jadi misalkan itu ada pestisida dan lain-lain yang mati duluan cacingnya itu. Jadi kita sebagai indikator bahwa kalau misalkan airnya itu beracun atau terkontaminasi kan mesti cacing itu nggak akan hidup. Tetapi kalau cacingnya hidup, berarti dia masih organiknya tinggi, bukan kimia, organik semua. Ya, jadi prinsip sederhananya seperti ini, besok bisa Bapak lihat di belakang, tapi ini dalam proses pembangunan, jadi masih belum finish. Jadi intinya seperti itu. Jadi ada filter baru masuk ke kolam, baru lagi diputar. Jadi di tempat ini memanfaatkan apa yang kita kan, jadi memanfaatkan air hujan, memanfaatkan air dari macam-macam, kita manfaatkan untuk irigasinya. Di sini sebenarnya juga sulit air. Jadi di tempat ini sulit air, biasanya di daerah gunung itu sulit air. Jadi kita ambil air dari gunung. Jadi desa ini, kolektif desa, jaraknya 25 kilo. Jadi ya jauh sekali. Jadi ya kebutuhan air kita harus memang. Ya mungkin seperti ini. Tapi kami memanfaatkan dengan kolam, kemudian sebenarnya daya tampung itu bisa kita hitung semua ya. Jadi kita hitung daya tampungnya berapa, luas lahan kita berapa. Jadi kita bisa sampai hujan lagi dapat air gitu, nggak kesulitan. Nah gampangannya biasanya kita pakai antara 20 sampai 30% lahan itu sebagai tangkapan air untuk tandon airnya itu. Ya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu mungkin kita ke lahan aja, soalnya waktunya sudah agak terang. Ada satu kali pertanyaan nggak Pak? Silakan. Iya, iya Pak. Mengenai lahan yang mau saya olah nih Pak, kan ini bekas dari penanaman tebu yang hampir puluhan tahun. Yang kalau saya lihat struktur tanahnya sendiri sudah sangat keras, yang sekarang hanya subur untuk rumput. Nah, ketika ini tadi dibicarakan tentang beberapa treatment tanah, apakah bisa ini untuk lebih dulu lagi? Ini misalnya kita campur dengan kokopi Pak, itu kan kebun kelapa itu kan bisa menyerap 3 kali berat badannya. Jadi kalau misalnya 1 kilo bisa 3 liter air terserah dia, dan kalau itu tercampur apakah bisa menjadi treatment tanah? Yang kedua, rumput ini berlakukan bagaimana? Karena kemarin pikiran saya masih, karena itu kan benar-benar tidak paham, maunya saya proses semua itu biar tidak ada akar rumput yang di situ. Tapi ketika tadi diberitahu bahwasanya yang bagian atas 20 cm harus dipertahankan sebagai soil atau apa tadi itu, saya jadi berpikir ini harusnya bagaimana ketika harus bikin bedding yang sementara selama ini wataknya hanya hilang semua itu Pak, gitu mohon bertanya. Iya, ya jadi ya memang rumput itu sebenarnya kami dulu ini ya, jadi rumput itu kalau bisa dicabut aja, jangan pakai herbisida. Jadi herbisida itu meracuni tanah, penguraiannya lama prosesnya. Jadi kalau bisa misalkan cabut, jadi misalkan dicabut itu ya waktu awal kalau kita rajin lama-lama itu hilang sendiri. Soalnya nggak ada bibitnya, mungkin ya skalanya kecil ya. Kalau skala besar mungkin butuh alat. Jadi untuk menyuburkan tanah, jadi sebenarnya nanti atau besok ya belajar tentang media tanah palsu atau diajarin buat pembedah tanah. Ya, jadi nanti ya kokopi juga bisa, arang sekat juga bisa, kokopi dan lain semua dimanfaatkan ya apa yang ada di sekitar kita. Iya, soalnya apa? Kokopi di tempat kami harganya mahal Pak. 1 stak bisa 30.000. Karena itu kita menggunakan arang. Kenapa arang sekam? Soalnya murah. Jadi nanti tapi gini aja, kita lanjutkan diskusi nanti habis break kita baru praktek aja. Soalnya jam 12 kita break, jadi 10 menit kita lanjutkan sampai selesai.
biar nggak tergesa-gesa waktu prakteknya. Ya, jadi semua bisa dimanfaatkan. Pak, kukumin juga bagus. Jadi sebenarnya karena mahal, kami pakai kukumin itu untuk media penyemaian. Benar ya Bapak tadi cerita bahwa kukumin itu penyerapan airnya bagus. Kalau kita penyemaian butuh lembab, karena itu kita kasih kukumin. Tapi ingat begini, kukumin itu mengandung zat anti tumbuk, karena itu harus dicuci dulu. Biasanya kita rendam dulu dalam air, jadi biasanya kita makin lama rendamnya makin bagus. Jadi biasanya kita rendam ya 2-3 jam, 1 minggu, baru kita ambil untuk penyemaian. Jadi kukumin itu ada nutrisi anti tumbuk, jadi itu dulu dicuci dulu, baru kita pakai. Ya, jadi prinsipnya apa yang ada serta kita bisa manfaatkan. Misalkan kukumin nggak ada, arang sekam nggak ada, bisa pakai daun. Jadi daun itu juga bagus untuk pengembur tanah juga. Jadi daun kita chopper, kita bentuk kompos. Nah ini kita nanti seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Ya silakan. Lagi ya Pak. Ya. Yang ini saya tanya kita punya durian Pak, tapi kalau berbuah itu keras, nggak bisa lunak. Ada yang seperti itu, ada yang bagus. Terus untuk jambu citra Pak, kita kan membungkus terus, misalnya ada bahan yang tidak harus dibungkus tapi barangnya juga bagus hasilnya, ada juga gitu. Itu aja Pak, makasih. Iya, jadi ini hampir sama seperti pepatah mengatakan ini ada gula ada semut gitu ya. Jadi kalau duriannya udah besar mungkin banyak misalnya manis. Karena itu gini, biasanya kalau proses pembuatan kebun dan lain kita ada perangkap-perangkapnya. Jadi di sekitar kebun kita tanamin tanaman-tanaman perangkap. Isinya apa? Dia nggak akan masuk ke kebun atau ke lahan kita. Tapi biasanya kita tanamin seperti bunga-bunga yang beraneka ragam. Jadi seperti ulat dan lain-lain dia berhenti di situ. Nanti mungkin materi dibagi ya. Itu ada namanya untuk tanaman-tanaman selasih atau Brassicaria. Nah itu nanti itu biasanya mengundang ini ya di situ. Jadi ketika insek dan lain-lain ada di situ mesti ada lawannya. Biasanya di alam begitu. Kalau misalkan banyak yang ngumpul, nah mesti ada lawannya di situ. Jadi di prinsip di alam itu keseimbangan. Jadi kalau ada yang tumbuh, mesti ada yang memakan. Jadi kalau istilahnya ya keseimbangan alam itu tidak betul. Nah tadi juga begini. Sebenarnya saya nggak tahu prosesnya apa, tapi biasanya kalau untuk urusan buah, biasanya unsur K dan CA tadi. Jadi yang dari tulang-tulang, jadi kita bisa dari tadi saya cerita kotoran kambing, kemudian CA dari tulang itu juga membantu tentang ke apa ya buah. Nah kalau boleh saya sharing ini, saya dulu tanam stroberi. Nah salah satu pupuk yang saya gunakan adalah pupuk dari limbah ikan. Ternyata limbah ikan itu kalau kita gunakan sebagai pupuk, dampak ke buahnya itu luar biasa. Jadi aromanya itu di mobil 4 hari nggak hilang. Jadi aroma buah jadi segar gitu. Kemudian apa istilahnya, daya tahan lebih lama juga, kemanisannya lebih manis juga. Jadi sebenarnya yang nggak saya sebut selain K tadi sebenarnya ada dari limbah ikan. Itu powerful sekali kalau buat buah. Jadi mungkin sekitar situ kalau ada limbah ikan bisa dimanfaatkan untuk karena ada CA-nya, K-nya tinggi juga, CA-nya tinggi. Nah itu berhubungan dengan apa namanya buah gitu. Jadi saran saya mungkin kalau ada limbah ikan bisa dimanfaatkan, coba aja. Jadi soalnya organiknya lagi nih, nggak ada efek samping begitu. Biarpun kita salah mau apa, enggak apa-apa. Iya. Semua ikan bisa dimanfaatkan. Ya. Memang ikan laut lebih baik soalnya dia di laut dan omega 3-nya tinggi. Jadi kalau ada yang ikan laut bisa dimanfaatkan ini. Biasanya kalau pupuk ini semakin bau pupuknya, waktu bahannya semakin bau, berarti khasiat pupuknya semakin tinggi sudah. Kenapa bau? Biasanya unsur P-nya itu tinggi, protein. Kemudian unsur sebenarnya bukan protein dan SN tinggi. Jadi kalau zaman dulu misalkan ada bangkai yang mati, biasanya dipendam di sekitar pohon. Nah pohonnya akan tumbuh buah, ya soalnya ini. Jadi gini, hewan mati itu lebih bau daripada buah busuk. Iya kan?
Nah kalau yang pupuk dari hewan-hewan ini kita manfaatkan ke tanaman juga subur. Jadi sebenarnya yang subur lagi sebenarnya dari darah sebenarnya. Darah itu kalau busuk bau sekali. Kalau kita olah itu sebagai pupuk itu powerful sekali. Jadi yang tadi saya cerita kena pertumbuhannya nggak sampai, kalau misalkan kita nanam kangkung biasanya 30 hari mungkin ya 20 18 hari sudah panen itu. Soalnya kenapa? Pertumbuhannya cepat. Ya, satu menanya lagi kemudian kita break. Ya silakan Bapak yang cepat. Oh, tidak. Enggak apa-apa, langsung Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung tadi Bapak menyebut ikan, saya sekarang menyebut ayam. Kalau bangkai ayam boleh tak dibuat jadi pupuk Pak? Terus bagaimana cara membuat Ayam mati maksudnya? ayam mati? Terus yang kedua, kebetulan di kebun kami sudah ada pohon kambing, pohon pisang, terus rumputan. Nah, bahan-bahan yang ada ini bagaimana cara mengolahnya untuk bisa dijadikan kompos terhadap tanaman durian dan alpukat. Terus yang ketiga, bagaimana cara pengaturan pupuk terkait masalah pengaturan waktu pemupukan dan dosisnya pada tanaman durian dan alpukat. Terima kasih Pak. Iya. Jadi ayam mati, jadi prinsipnya semua bisa kita manfaatkan sebagai pupuk. Jadi yang organik. Jadi ayam pun kalau misalkan mati sudah kita buat pupuk, luar biasa sekali. Karena proteinnya tinggi. Nah biasanya kalau ayam mati sayang kalau dibuat pupuk. Biasanya kami olah sebagai pakan. Kenapa? Biasanya harga pakan lebih mahal daripada pupuk. Nah biasanya kita bisa giling itu atau kita keringkan dulu, baru istilahnya kan tepung, tulang, dan daging. Nah itu harganya lebih mahal dibandingkan pupuk. Tapi kalau mau dibuat pupuk pun ya tidak apa-apa. Jadi biasanya prinsipnya kalau bisa di blender dulu atau dihaluskan di chopper. Jadi pakai di chopper haluskan. Nah biasanya perbandingan dengan gula adalah 1:1 supaya kita tahu. Jadi yang protein tinggi semua perbandingannya gula banding 1. Jadi limbah ikan, darah, yang lain-lain perbandingan gula adalah 1:1. Fermentasi selama 3 bulan baru digunakan. Ya. Air saja, ditutup nggak terlalu rapat saja. Jadi biar seperti apa namanya lalat dan air nggak masuk, biar nggak kotor. Apanya? Nah nanti kita habis break, nanti kita bisa tanya di lapangan. Ya. Jadi kohe tadi bisa prinsipnya hampir sama Pak. Jadi nanti difermentasi dulu jadi kue-kue itu, jadi bisa dicampur dengan rumput-rumput yang ada apa jadi kue semua. Tadi sebenarnya kue-kue tadi kan misalkan sapi itu bagus untuk tekstur tanah, kalau ayam bagus untuk kalau kambing bagus untuk kanya, itu bisa dipadukan saja. Sebenarnya nggak usah di metode ini, sebenarnya di alam pun biarkan saja itu jadi pupuk, tapi butuh proses lama. Kadang-kadang butuh 1 tahun untuk memulai jadi tanah. Nah pemupukannya ya gitu, jadi nanti sebelum berbuah itu kasih dulu kan nutrisinya. Jadi misalkan mau buah 1 bulan sebelum buah kan kita udah prediksi mau buah kapan, berbunga kapan. Nah kasih pupuk aja tadi. Ya, jadi keliling di sekeliling daun terakhir, keliling buat lingkaran pupuk yang terakhir gitu. Ya mungkin itu dulu Bapak Ibu, kita break dulu. Nanti habis istirahat kita ke samping Greenhouse, kita belajar tentang irigasi. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat.
penting nih. Ganjen sih. Sopo jahai karaokean kayak